Sebuah perjalanan selalu dimulai dari langkah pertama. Dan langkah itu kami awali dari sini. Jauh sebelum hari keberangkatan, kami sempat bertanya dalam hati, desa mana yang akan menjadi tujuan kami? Seperti apa orang-orangnya? Akan seperti apa cerita yang menanti? Survei awal menjadi jejak pertama. Menyusuri jalan yang asing, memperhatikan setiap sudut desa yang nantinya akan menjadi rumah kedua. Di sana, kami belum mengenal banyak hal, tapi di balik tatapan penasaran, terselip rasa semangat dan harapan besar. Hari pembukaan KKN di kampus menjadi saksi awal dari sebuah perjalanan panjang. Di balik senyum yang terlihat, tersimpan rasa canggung, juga pertanyaan. Bagaimana nanti kita akan bersama? Akankah kita bisa melewati semua ini dengan baik? Dan tibalah hari itu, hari di mana perjalanan dimulai. Dengan tas penuh perlengkapan dan hati penuh harapan, kami melangkah ke desa ini. Posko sederhana menjadi saksi awal dari semua cerita. Rumah bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang orang-orang yang mengisinya. Malam pertama, rapat kecil kami gelar. Duduk melingkar, saling bertukar pendapat, merancang program yang kadang lebih banyak tawa dibanding rencana. Hari berikutnya menjadi langkah penting. Sebuah pertemuan resmi di kantor desa, tempat di mana perjalanan kami benar-benar dimulai. Kami disambut dengan senyum hangat dan tangan terbuka. Wajah-wajah penuh keikhlasan menyambut kedatangan kami, seolah mengatakan, "Selamat datang. Kalian adalah bagian dari kami sekarang." Setelah resmi diterima di desa, langkah berikutnya adalah berbaur. Perkumpulan pertama menjadi jembatan yang mempertemukan kami dengan masyarakat lebih dekat. Di sana, kami mendengar cerita mereka tentang kehidupan sehari-hari, tentang harapan, juga tentang hal-hal kecil yang ternyata begitu berharga. Tidak lama setelah itu, kami mulai menikmati kebersamaan kecil. Jajan di warung bersama, saling berbagi makanan, bercanda seolah sudah lama saling mengenal. Dari sana, kami belajar bahwa kebersamaan tidak harus selalu besar dan megah. Kadang, kebersamaan justru terasa paling hangat lewat momen sederhana, duduk bersama, tertawa bersama, dan berjalan bersama. Hari-hari berikutnya, kami mulai tenggelam dalam rutinitas baru. Program kerja yang sudah dirancang, perlahan satu persatu kami jalankan. Dari pagi hingga sore, ada kegiatan yang menanti. Ada yang terjun langsung bersama masyarakat, ada yang mendampingi kegiatan anak-anak, ada pula yang sibuk menyiapkan program besar. Namun, di balik semua keceriaan, ada lelah yang tak bisa dihindari. Tubuh yang mulai letih, jadwal yang padat, dan energi yang terkuras. Hingga suatu hari, ketua kami terpaksa harus terbaring dan mendapatkan infus. Momen itu menjadi pengingat bahwa di balik semangat besar, tubuh pun punya batas. Tapi justru dari sana, kami belajar tentang arti saling peduli. Saat satu jatuh, yang lain menopang. Saat satu lemah, yang lain menguatkan. Malam-malam kami habiskan untuk evaluasi. Duduk melingkar, saling berbagi cerita tentang yang sudah berjalan dan apa yang perlu diperbaiki. Kadang serius, kadang penuh tawa, diselingi canda yang membuat suasana hangat.
keempat. Enggak, salah. Tiga. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh, 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 oh. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bisa tidur cepat karena suara ngoroknya dia. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ketemu cewek-cewek Tirsa. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan nyoba tahu bubuk pakai kecap. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain di infus di posko. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain mandi jam 3 subuh. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain ke pasar subuh-subuh. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain jalan kaki jauh banget tiap hari. Kalau aku gak KKN, aku gak akan nyuci setiap hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain nangis di posko. Kalau aku gak KKN, aku gak tahu kalau mandi harus ngantri. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain ngedit tiap malam. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau mandi itu harus ngendap-ngendap. Kalau aku gak KKN, aku gak akan bisa ngerasain tidur sama 11 orang bertumpuk. Dan kalau ditinggal ke kamar mandi sebentar, udah hilang tempat tidurnya. Banyak. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngechatin ibu kader, bapak kadus tiap hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain kepala gatal-gatal. Kalau aku gak KKN, aku gak akan pernah bangun subuh setiap hari buat belanja ke pasar. Kalau aku gak KKN, aku gak akan tahu kalau nagih duit ternyata sesusah itu. Lari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita kan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi berbagi bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita kan bersama. Terima kasih untuk setiap tawa, setiap lelah, dan setiap kebersamaan. Terima kasih untuk masyarakat Karang Taruna yang menerima kami dengan hangat. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan yang menjadikan KKN ini lebih dari sekedar pengabdian. KKN ini mungkin berakhir, tapi kenangan akan selalu hidup di hati kita. Cerita terbaik dari hidup ini.